Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dengan Ibu dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Bagaimana kabar kalian? Sehat? Alhamdulillah, semoga kalian sehat ya. Apa pembahasan hari ini? Hari ini kita akan membahas seni patung. Perhatikan gambar berikut ini. Patung ikan di balai kota, patung monumen Husein, patung dinosaurus, patung selamat datang, patung badak di balai kota, dan juga patung pancoran. Pernahkah kalian melihat secara langsung patung yang ditayangkan tadi? Dan tahukah kalian apa yang dimaksud dengan patung? Yuk kita pelajari pengertian dan fungsi patung. Patung diartikan juga sebagai plastik art atau seni plastik, karena patung identik dengan sebuah cipta karya manusia yang meniru bentuk dan memiliki keindahan. Patung bersifat 3 dimensi, yaitu bisa dilihat dari segala arah. Berdasarkan pembuatannya, seni patung terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, patung sebagai fungsi personal. Karya seni patung diciptakan semata-mata untuk kepentingan personal atau pribadi, sebagai ekspresi, perasaan, dan ungkapan pribadi termasuk tujuan religi. Contoh patung sebagai fungsi personal. Perhatikan contoh berikut. Contoh patung personal. Yang kedua, patung sebagai fungsi sosial. Patung diciptakan untuk memperingati suatu peristiwa yang bersejarah atau mengenang jasa seorang pahlawan. Contoh patung sebagai fungsi sosial. Perhatikan contoh berikut. Patung monumen Pancasila, patung Sudirman, patung tokoh proklamator. Dan yang ketiga, patung sebagai fungsi fisik. Patung dibuat untuk dinikmati keindahannya. Patung sengaja dibuat untuk menghiasi sebuah taman, sebagai dekorasi di sebuah gedung, dan juga berfungsi memperindah sebuah konstruksi bangunan. Contoh patung sebagai fungsi fisik. Patung ikan mas. Kemudian ada patung Merlion. Ada patung Satria Gatot Kaca. Sekarang kita masuk ke bentuk dan jenis patung. Dilihat dari perwujudannya, ragam seni patung modern dapat dibedakan menjadi 3. 1. Bentuk imitatif atau realisme representatif. Corak ini merupakan tiruan dari bentuk alam manusia, hewan, dan tumbuhan. Contoh patung bentuk imitatif sebagai berikut. Perhatikan contoh patung imitatif. Yang kedua, bentuk non-figuratif atau abstrak. Patung ini secara umum sudah meninggalkan bentuk-bentuk alam untuk perwujudannya. Corak abstrak dipengaruhi oleh aliran konstruksi. Patung dipandang sebagai bentuk konstruksi, yaitu besi, pelat, kawat, kayu, plastik, dan lain-lain. Contoh patung non-figuratif sebagai berikut. Yang ketiga atau terakhir, patung corak deformatif. Bentuknya telah banyak berubah dari tiruan alam sesuai imajinasi pematung. Contoh patung corak deformatif sebagai berikut. Untuk pembelajaran hari ini, kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Ibu rasa kalian cukup mengerti tentang materi yang sudah kita kupas tadi. Seperti biasa, sebelum menutup pembelajaran, Ibu memiliki kata motivasi untuk kalian. Sesungguhnya, orang yang sempurna akalnya adalah orang yang senantiasa memperbaiki dirinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar dari rumah. Jangan lupa literasi ya.